begitu calon jamaah katakan mau daftar haji itu yang tanya itu kapan berangkat, hotelnya di mana, pesawatnya apa, makannya bagaimana, itu kan ditanya, tendanya di mana. Jarang yang menanyakan, bahkan saya belum pernah ketemu tuh petugas hajinya siapa, itu nggak ada tuh. Apa aja yang harus dipunyai calon petugas haji yang masih muda ini selain semangat dan fisiknya udah oke nih, udah membara, fisik udah kuat. Nah, kira selain itu apa lagi? Assalamualaikum Pak Selin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Ini senang sekali nih ketemu Pak Salihin nih. Kalau ketemu Pak Salihin tahunnya kita bincang-bincang tentang haji nih Pak Salihin nih. Nah memang kalau bicara haji nih sekarang masuk musim haji Pak Salihin. Saya lihat kalau kontennya Pak Salihin ini semakin banyak mengulas terkait dengan persiapan haji yang akan berangkat tentunya. Nah mungkin saya ingin tanya ke Pak Salihin nih. Pak Salihin kan gencar banget gitu ya di sosial media mengupload video seputar persiapan haji dan tips-tips terkait dengan haji. Boleh dong mungkin share juga ke kami Pak Solihin apa sih motivasinya Pak Solihin membuat berbagai banyak konten-konten terkait dengan haji, penyuluhan sosialisasi di sosial media. Ya, haji ini kan rukun Islam yang kelima ya. Jadi namanya kita umat Islam ya wajib begitu kita istiqomah ya sehat, uang ada, ya wajib kita berhaji. Ya rukun. Tapi pelaksanaan hajinya ini kan nggak mudah. Ya, banyak aturan-aturan yang harus kita ikuti, hal-hal teknis, apalagi perjalanan yang sangat panjang durasinya. Ya, kemudian kita berkumpul dengan 2 juta jamaah haji dari seluruh dunia. Bergerak di waktu yang sama, melakukan kegiatan sama, kemudian di jam yang sama. Bayangin tuh, 2 juta di Arafah, Musdalifah, Mina, 2 juta. Kan jamaah-jamaah ini kan pasti butuh edukasi. Nah ini yang harus kita sampaikan. Jadi jangan hanya lihat dari sisi ya ini ibadah gitu. Tidak, tapi teknis harus kita kuasai. Itulah saya mencoba setiap hari ya melakukan edukasi kepada masyarakat secara umum bagaimana melaksanakan ibadah haji yang baik dan benar. Benar itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka saya sering bacakan terkait dengan undang-undang haji, peraturan-peraturan haji, peraturan-peraturan dari airline, peraturan dari hotel, pemerintah Saudi Arabia, dan itu kan harus setiap hari dilakukan. Masya Allah. Ya semoga juga ini menjadi amalan juga nih untuk Pak Solihinnya membantu seluruh jamaah yang ada di Indonesia nih. Amin. Nah kita akan bahas tema yang menarik nih Pak Solihin. Tadi Pak Solihin sampaikan persiapan tips-tips ini kan yang sekarang nih sedang happening berlangsung. Nah tema yang saat ini kita akan bahas nih, kita akan bicara masa depan penyelenggaraan haji di Indonesia, khususnya regenerasi petugas haji. Nah kira-kira Pak Solihin, kenapa sih regenerasi petugas haji ini ya yang akan di masa depan ini sangat penting untuk kita bahas nih? Kira-kira kenapa Pak Solihin? Ya masalah regenerasi, masalah SDM petugas haji ini kan jarang dibahas. Betul. Begitu calon jamaah katakan mau daftar haji itu yang tanya itu kapan berangkat, hotelnya di mana, pesawatnya apa, makannya bagaimana. Itu kan ditanya, tendanya di mana. Jarang yang menanyakan, bahkan saya belum pernah ketemu tuh petugas hajinya siapa, itu nggak ada tuh. Itu satu ya. Lalu kedua, daftar haji sekarang. Ya, berangkatnya kan kalau haji khusus masih 7 tahun ke depan. Jadi 2000 sekarang 2026. Tambah 7 tahun. Kurang lebih nanti 2033. Itu haji khusus. Haji reguler 26 tahun. Daftar sekarang sama saya 2026. Apakah saya masih ada tahun 2033? Allah. Saya sekarang sehat nih, alhamdulillah. Sehat, fisik kuat, bisa ngangkat koper ya. Bisa mengarahkan jamaah. 7 tahun lagi, apakah saya sesehat sekarang? Belum tentu juga gitu loh. Jadi regenerasi itu mutlak yang harus dijaga. Bahkan seorang atau penyelenggara haji dan umroh siapapun ya, baik yang pemerintah atau yang swasta seperti ini, ya harus memikirkan ke sana sebenarnya. Karena tadi nggak bisa dipungkiri, kita daftar sekarang kan berangkatnya nggak bulan depan, masih 7 tahun lagi, 26 tahun lagi. Nah itulah kenapa regenerasi penting. Nah
Itu dia Pak Solihin. Baik. Nah, tadi Pak Solihin sampaikan juga masa tunggu ya, masa tunggu haji khusus 5 sampai 7 tahun, reguler 26 tahun. Kira-kira nih Pak Solihin, terkait dengan hubungannya dengan petugas haji, apa dampaknya kira-kira terhadap calon petugas haji untuk persiapannya mungkin selama masa tunggu tersebut? Iya, petugas haji ini kan kalau kita bisa klasifikasikan ya, jadi ada yang senior, Mhm. ada yang menengah, ada yang junior, paling junior. Iya. Kita klasifikasikan. Jadi tadi saya di awal sampaikan bahwa 7 tahun lagi akan berangkat. Kita pakai patokan itu saja. Sekarang ini yang junior di sini mungkin baru lulus kuliah gitu Iya. ya. Ya bisa jadi ilmunya masih sangat minim terkait dengan Betul. haji, Iya. apalagi dengan haji. Tapi kalau jamaah itu berpikir ke depan bahwa 7 tahun lagi akan berangkat, Mhm. justru yang sekarang ini sedang merintis karir katakan demikian di haji dan umroh, 7 tahun lagi mereka menjadi orang yang hebat. Insyaallah. Pengalaman selama 7 tahun. Iya. Ya, apalagi tadi saya sampaikan ada yang menengah, ada yang senior, sangat senior, Mhm. pasti kan diajarin. Mhm. Dan yang pasti apa? 7 tahun ke depan, si anak junior ini katakanlah umur sekarang 25 tahun. Mhm. 7 tahun lagi umurnya baru 32 2 tahun. tahun. Ya, itu tenaganya masih strong, Iya. masih kuat Masih gitu loh. prima ya. Masih prima. Justru menurut saya itulah yang jadi prioritas utama, pilihan apabila di antara masyarakat itu ingin memilih travel, ya milihlah penyelenggara yang mempunyai ya konsultan-konsultan haji itu masih muda justru. Mhm. Karena berpikirnya ke depan. Mhm. Ya dialah nanti yang akan membantu bawain koper, mengarahkan, memapa. Ya. Nanti si jamaahnya ini pun 7 tahun ke depan harus ingat sudah nggak kuat lagi juga gitu. Iya. Apalagi kan kalau kita melihat data demografi jamaah haji Indonesia, Usia pendaftar ya. 67% itu datanya usianya udah lanjut, masuk kategori lansia, Iya. umurnya 50 tahun ke atas. Nah, siapa yang menjaganya? Ya anak-anak muda inilah gitu, Nah. yang sekarang muda gitu. Nanti berangkatnya sekali lagi umurnya baru 32, 35 tahun. Itu nih. Nah, itu dia. Tadi Pak Solihin juga sampaikan ya, memang saat ini jemaah ini terlalu terfokus gitu ya terhadap hotelnya, tendanya, fasilitas dan lain-lain sehingga mengesampingkan tadi petugas haji yang tadi Pak Solihin juga sampaikan. Nah, kira-kira mungkin ada lagi nggak Pak Solihin ya, kenapa sih alasannya kita tuh harus memperhatikan petugas haji yang akan menemani kita nanti pada saat berangkat selain dari fasilitas? Ya, petugas haji ini kan yang melayani kita ya. Ya kalau kata guru-guru kita ya, Prof. Ari menyampaikan bahwa haji itu adalah ibadah yang sangat kompleks. Kompleks ya. Jadi yang menggabungkan pasti manusia kita menggabungkan antara fisik itu fasilitas ya, hotel, kemudian juga pesawat, kemudian juga transportasi, dan yang kedua nih service excellent. Service excellent. Service excellent nih. Service excellent tuh ya tidak hanya kita bertutur kata, tapi kan yang menuntun, yang melayani. Dari mulai ground handling, di atas pesawat, ketibaan, kemudian pada saat tawaf sa'i, semua itu kan fisik semua. Iya. Itu service excellent. Jadi service excellent tuh kalau di haji jangan dikonotasikan dengan senyum saja, enggak gitu loh. Enggak. Tidak hanya kita ramah saja, tidak bisa seperti itu, tapi juga harus bisa kuat secara fisik juga. Bayangin tuh kalau pada saat tawaf ada salah satu jamaah ya, kemudian terjatuh, nggak kuat, siapa yang gendong? Nah, harus petugas hajinya. Harus ada petugas haji. Siapa petugas hajinya? Satu leadernya contohnya. Iya, ya pasti yang kuat kan? Yang kuat. Siapa yang kuat itu? Ya anak muda. Ya. Fisiknya masih kuat gitu masih ya. kuat dan itu perlu dilatih gitu. Berikutnya adalah spiritualnya, makna hikmahnya. Iya. Nah ini juga nggak gampang. Membina anak-anak muda ini nantinya bisa juga menyampaikan bahwa makna haji ini seperti ini loh. Fikih ya pasti gitu. Ya. Bagaimana tawaf, sa'i, tahallul, wukuf, melontar jumroh, fikih ya. Tapi apa makna dibalik semua kegiatan proses haji itu? Itu yang paling terpenting.
Sehingga kan harapannya pulang berhaji itu bisa mabrur. Iya. Nah, antara fisik, fasilitas, servis, excellent, pelayanan prima, dan makna haji termasuk fikih di dalamnya, itu kan harus jadi satu kesatuan, dikombin. Karena haji itu adalah ibadah yang sangat kompleks, ya, maka dibutuhkan petugas-petugas haji yang kuat secara keilmuan, secara fisik. Nah itu dia yang harus dipunyai oleh seorang petugas haji. Maka itulah perlu regenerasi. Itu pentingnya ya Pak Sulihin. Nah kira-kira nih kita fenomena nih Pak Sulihin yang sedang ada nih. Banyak juga calon jamaah yang memilih travel, dia terfokus ke satu sosok saja gitu ya. Satu sosok yang bisa jadi udah senior nih. Nah kira-kira ada gak sih dampak negatifnya ya, resikonya apabila calon jamaah ini hanya terfokus ke melihat satu sosok senior ini aja gitu? Ya ini salah satu kelemahan lah ya dimanapun, saya pikir di Indonesia juga sama. Jadi tadi masyarakat tuh berpikir sekarang daftar haji, di pikirannya itu besok berangkat. Nah ya. Saya sekarang percaya pada satu sosok tertentu, misalkan percaya sama saya lah gitu ya. Tadi saya bilang belum tentu saya 7 tahun lagi itu ada, belum tentu saya itu aktif. Maka dari itu untuk yang akan memilih penyelenggara travel apapun itu, ya, lihat dulu tuh struktur organisasinya. Saya selalu sampaikan bahwa untuk memilih travel itu selain juga dilihat kredibilitasnya, izinnya, ya, fasilitasnya, ya, harganya, juga tanya ini siapa nih petugas hajinya, sosok, figur. Contoh di kita lah di ISQ ada Profesor Ari Ginanjar Agustian. Ya, tapi lihat dong di sekelilingnya Prof Ari, banyak trainer-trainer yang masih muda di situ. Ya kita ngomong ISQ ada Coach Ciko, ada Coach Firdaus, Coach Iman. Ini kan masih muda-muda yang bisa meneruskan Pak Ari. Nah harus melihat seperti ini. Ini yang memang harus jadi pikiran. Karena tadi kita ini manusia gitu, tidak bisa hidup abadi kan gitu. Semua ada batasnya. Semua ada batasnya. Insya Allah lah kita berharap kita semuanya bisa umur panjang, sehat terus gitu kan. Itu harapan kita. Tapi kan itu kan kehidupan nyata gitu. Yang harus kita suka nggak suka ya pasti kita akan tua gitu. Iya betul. Insyaallah. Nah itu dia ya. Jadi ya ini sekalian sekarang terkait dengan pengalaman nih Pak Solihin. Terkait pengalaman Pak Solihin sendiri dalam melakukan regenerasi. Nah kira-kira apakah tantangan gitu ya yang dirasakan oleh Pak Solihin untuk melakukan regenerasi petugas haji? Tantangan pertama tentu saya di diri saya pribadi ya. Gini kan, kalau setan sebelah kiri, setan nih bilang, ngapain Hin lu kasih ilmu-ilmu ke anak-anak muda itu mereka kan jadi pesaing kamu loh, gitu kan, bisa kan, itu bisa aja, pikiran setan tuh. Tapi di bisikan saya yang sebelah kanan nih bilang begini, Hin kamu ikhlas, kamu nanti ada jamaah yang percaya sama kamu sekarang, ya daftar haji sama kamu, terus kamu nanti suatu saat 2-3 tahun lagi kita nggak tahu umur, kita nggak tahu kesehatan. Terus kemudian yang percaya sama kamu itu nanti nggak berangkat sama kamu, terus ilmu kamu nggak kamu turunin ke anak-anak yang muda. Kamu gimana kamu tanggung jawab kamu sebagai petugas haji yang dipercaya oleh seseorang itu, melihat sosok kamu, melihat kebaikan kamu barangkali, kemudian pada saatnya berangkat haji nggak bisa nemenin. Betapa dosanya kamu. Langsung lihat itu saya, ya memang nggak bisa. Harus ada regenerasi. Harus ada regenerasi dari mulai yang bawah nih. Jadi harapan saya gini, guru saya Prof Ari nyampaikan, kata Pak Ari ke saya, Hin saya kasih ilmu saya 100% ke kamu. Kamu juga punya ilmu sendiri ya. Saya ikhlas kata Pak Ari. Saya ikhlas Pak. Kamu ilmu kamu jadi 200%. Karena kamu sudah dapatkan dari saya 200%. Kamu sendiri punya ilmu 100% juga. Jadi ilmu kamu 200%. Saya ikhlas, kamu lebih pintar dari saya. Maka saya pun
harus melakukan ini. Ya. Itulah kenapa akhirnya CEPI saya rekrut anak-anak muda baru lulus. Ya CEPI baru berapa tahun di sini? Di sini di ISQ ya. ISQ. Di ISQ 3 tahun, hampir 3 tahun. Fresh graduate. Ngapain sih kamu merekrut anak-anak fresh graduate? Cari dong pengalaman. Tapi kan tidak ke sana. Berapa orang yang saya rekrut pada saat itu, tahun 2002-2003 itu fresh graduate. Kenapa? Karena ini tadi. Saya merasa bahwa suatu saat saya ada masanya. Maka ketika masa itu datang ke saya, yang terus menjadi petugas haji, membimbing haji ini harus terus. Sampai selama-lamanya kalau perlu. Ini yang mendasari saya kenapa saya itu sangat concern dengan namanya regenerasi. Masya Allah. Ada satu hal yang penting juga nih, saya juga melihat situasi yang berkembang di dunia atau industri haji dan umroh. Ya. Regenerasi, owner nih, anak, seorang owner ya, travel haji besar di Indonesia pada saat itu, kemudian hilang begitu aja. Kenapa? Karena anaknya nggak bisa meneruskan. Gitu ya. Masya Allah. Ini juga problem besar terhadap industri haji dan umroh di Indonesia. Generasi penerus, second generation. Kenapa? Anaknya nggak mau nerusin usaha orang tuanya. Ya kan haji ini kan perlu apa ya? Perlu effort, perlu pelayanan yang prima tadi. Kompleks tadi. Oh, itu nggak peduli dia owner atau bukan. Begitu yang bersangkutan ini jadi petugas haji, yang bawa koper itu. Iya. Yang nerima komplain itu. Nah, anak-anaknya ini, para owner-owner, para CEO travel ini, mereka kan lihat sekarang ini hidup udah berkecukupan, orang tuanya sukses. Ya udahlah, makanya fasilitas mobil, rumah sudah berkecukupan. Jadi begitu dilihat orang tuanya barangnya kerjaannya kok begitu ya, berat gitu ya. Ya berkecukupan udah skalanya ada, ya ini dia. Akhirnya mentalnya nggak terbentuk. Ini satu problem nih yang harus diselesaikan di dunia industri haji dan umroh saat ini di Indonesia. Ini permasalahan yang real juga nih terjadi sekarang saat ini ya. Betul. Nah, menarik Pak Solihin. Nah, kira-kira tadi Pak Solihin sampaikan gitu ya, perbedaan fisik ya. Pak Solihin 5-7 tahun tuh berbeda fisiknya gitu ya. Semakin ya tadi Pak Solihin sampaikan masa tuanya gitu. Nah, penasaran gitu ya. Kenapa perbedaan fisik yang Pak Solihin sampaikan tuh sangat-sangat berpengaruh gitu ya terkait alasan pentingnya regenerasi, emang ada apa sih Pak Solihin? Ya kalau kita bicara haji ya, kan haji tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Zulhijjah. Ya 5 hari itu kan haji sebenarnya. Ya wukuf padang Arafah, mabit Musdalifah, kemudian melontar jumrah Aqobah, kemudian tawaf, sa'i, kemudian melontar lagi jumrah ula usa Aqobah selama 3 hari. Saya ngitung tuh, karena saya tiap hari petugas. Selama 5 hari itu, tahu nggak? Fisik yang kita habiskan berjalan kaki itu minimal tuh 20 kilo. 20 km. 20 kilo itu minimal ya. Itu haji khusus loh. Dengan maktab yang paling dekat. Yang dekat itu ya. Belum kita ngomong haji reguler. Kalau haji reguler ya bisa 30-40 kilo. Selama 5 hari itu. Jalan kaki. Jalan kaki itu aktivitasnya ngapain sih? Jalan kaki fisik. Bayangin aja kalau jamaahnya suruh jalan kaki, petugas hajinya masa nggak jalan kaki? Loh kalau perlu jamaahnya jalan kaki, petugasnya lari. Harus lebih. Gitu. Harus 2 kali lipat tenaganya daripada si jamaah. Kenapa? Karena petugas gitu. Betul. Petugas. Nah, petugas haji itu ya mutlak gitu. Bahkan saya selalu menyampaikan ini ke petugas haji yang lain. Kebetulan kan setiap tahun saya menjadi leadernya para petugas haji. Saya sampaikan demikian. Petugas haji ini ya harus siap jika ditugaskan pada saat musim haji, akhirnya si petugas haji ini tidak melaksanakan haji. Paham maksud saya? Iya. Tadi haji itu kan wukuf padang Arafah. Kemudian saya sebagai pimpinan, saya bilang misalnya, katakan si A, kamu harus jaga tanggal 9 Zulhijjah itu
di Masjidil Haram ya. Jangan standby di wukuf, jangan standby di Arafah. Nanti ada jamaah soalnya yang busnya itu datang tuh bergantian. Kamu harus standby situ untuk mengamankan lokasi. Berarti kan dia nggak berhaji. Iya. Nah, harus siap seperti itu. Harus siap seperti itu. Iya. Ini dia untuk haji ya. Kenapa tadi fisik, bahkan bukan hanya fisik tapi mental kan? Mental juga. Mental. Siapa yang bisa menyampaikan itu dan bisa katakanlah jadi petugas haji mendoktrin itu? Iya. Masya Allah. Nah itu dia ya, fisik dan mental tentunya ya harus siap tidak berhaji. Harus siap tidak berhaji. Nah, petugas. Ya. Iya, petugas. Nah itu dia Pak Selin. Nah kira-kira nih pengalaman Pak Selin juga nih, kan tadi sudah disampaikan juga ya mungkin tantangannya. Nah kira-kira nih bagaimana cara idealnya mungkin ya menyiapkan regenerasi petugas haji yang mungkin saat ini Pak Selin udah ada nih formulanya nih, gimana cara idealnya Pak Selin? Nah pertanyaan itu saya jawab dengan pertanyaan lagi ke Kang Cepi. Siap. Sederhana. Kang Cepi sudah 3 tahun kan di sini kan? Iya insya Allah sudah 3 tahun nih. Apa perasaan Kang Cepi dari tahun pertama di ISQ sampai dengan tahun ini? Bagaimana yang mengenai haji dan umroh yang dipelajari selama ini bagaimana? Ya luar biasa sih Pak ya. Haji umroh itu ya tadi Pak Selin sampaikan permasalahan yang kompleks gitu ya. Lalu juga mengakibatkan berbagai banyak hal. Nah saya paling banyak belajar itu dari pengalaman Pak Selin. Nah, Pak Selin sampaikan pengalaman-pengalamannya ya di setiap haji itu bahkan berbeda-beda Pak Selin ya tantangannya. Saya menyimak juga tuh dari awal tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga ada saja masalahnya. Gitu ya. Sudah saya tugasin Cepi ke Tanah Suci dalam umroh sudah berapa kali? Sudah 3 kali Pak. 3 kali. Alhamdulillah. Apa yang membuat Cepi akhirnya yang membekas ya, terkesan itu baik terkesan positif atau negatif pada saat 3 kali menjadi petugas umroh tersebut? Yang paling berkesan nih dalam melayani tentunya ya. Ya berbeda-beda ya. Ada yang kita tuh harus standby nih Pak Selin secara fisik gitu ya. Bisa jadi kalau bisa 24 jam deh saya standby gitu ya. Karena ada saja Pak Selin dari mulai keberangkatan pada saat mendarat, petugas umroh ya. Petugas umroh itu harus siap dari mulai kalau jamaahnya belum 100% tuh kamarnya aman, kita harus standby terus Pak Selin sampai malam. Berikutnya menikmatin nggak? Menikmati Pak Selin. Kenapa menikmati? Bisa nikmatin? Menikmati ya karena memang ya selain dari ibadah ya tentu juga kita harus siap sih yang memang selain petugas ya tanggung jawabnya kita juga sudah diwanti-wanti oleh Pak Selin resikonya seperti ini gitu kan, ada A, B, C, D disebutkan. Nah saya menikmatin aja gitu ya karena memang hasilnya pun jamaah terbantu, saya pun senang gitu. Nah itu dia jadi nanti jadi petugas umroh kah, petugas haji enggak, itu tidak akan pernah berhenti untuk terus belajar. Iya. Ya, enggak, nanti bukan berarti yang junior seperti Cepi ini nanti wah rendah diri, enggak juga. Karena yang dihadapi di lapangan ya seperti itu juga sebenarnya. Iya. Tinggal masalah mental aja. Nah, iya. Kedua masalah percaya diri. Itu saja sebenarnya. Sudah ada ilmunya, tinggal eksekusi gitu ya. Eksekusinya. Dan selama menjadi petugas haji, saya menjadi petugas haji itu sejak tahun 2003-2004. Ya udah 20 tahun ya. Ya pekerjaan ini aja terus gitu. Begini aja terus. Ya bagaimana mendaftarkan haji, memberangkatkan, mengatur seat pesawat, mengatur kamar, mengatur pergerakan. Ya begini terus dari 20 tahun. Inilah yang memang harus disiapkan, dan tadi saya ulang lagi. Yang harus juga menjadi salah satu pertimbangan orang mendaftar haji itu, ya tanyakan dulu. Ya kalau bahasa kerennya manajemennya, cek deh struktur organisasinya gitu ya. Itu bahasa manajemennya tuh. Ceklah struktur organisasinya, siapa yang di atas, siapa yang jadi CEO-nya, siapa yang jadi direkturnya, siapa GM-nya, siapa manajernya. Kemudian sampai paling bawah. Ini penting banget. Untuk apa? Untuk melihat regenerasi petugas hajinya, pelayannya atau konsultan hajinya untuk di masa yang bersangkutan ini, jamaah ini berangkat haji 7 tahun ke depan.
Nah itu dia ya. Jadi kayaknya sangat jarang sih ya. Saya juga mendengarnya kalau misal ada calon jamaah yang datang tuh menanyakan, gimana struktur organisasinya atau gimana sih calon-calon penerusnya. Nah itu cukup jarang dibahas. Ya Masalah ini. memang ya jarang sekali dibahas ya. Alhamdulillahnya saya juga selain menjadi ya, petugas haji, berkecimpung dalam dunia umroh dan haji, itu kan saya juga menjadi pengajar ya di beberapa universitas di Indonesia. Jadi saya memang sangat concern dengan namanya regenerasi. Ya di kita itu dunia pendidikan yang menyiapkan tenaga-tenaga untuk menjadi pelayan tamu-tamu Allah, ya, haji, umroh itu ya sangat kurang menurut saya, sangat kurang. Ya di dunia industri pariwisata sekarang kan sudah sangat drop banget lah dunia pariwisata ya. Sudah dengan namanya OTA segala macam itu kan sudah menggerus semuanya. Tapi industri haji dan umrah luar biasa. 1,5 juta umrah tiap tahun orang Indonesia. 221.000 yang berangkat haji. Yang daftar haji 5,5 juta. Masya Allah. Ini kan satu industri yang besar banget. Iya. Tapi anehnya tidak ada satu lembaga pun pendidikan yang mengkhususkan diri di bidang hospitality, ingat ya? Iya. Hospitality untuk menyiapkan tenaga-tenaga di bidang umrah dan haji. Nah, isu ini ya masalah ini bisa jadi. Ya bukan isu lagi gitu. Coba cek di sana. Iya. Diajarin nggak? Kalau sekarang ada lembaga pendidikan yang di bidang tourism, ada nggak mata kuliah umrah dan haji? Wah, jangan. Nggak ada. Ada mata kuliah umrah dan haji di sekolah-sekolah pariwisata yang prodinya pariwisata, nggak ada. Coba cek sekarang di universitas Islam, ada umrah haji, ada. Tapi diajarin nggak tiketing? Diajarin nggak tour quotation? Enggak. Enggak. Ya, masing-masing kayaknya. Masing-masing kayaknya. Ini kontras gitu dengan kebutuhan. Nah, balik lagi, ini namanya regenerasi. Yang memang harus jadi perhatian. Ya tentu saja kita semuanya lah. Ya dari yang swasta, yang pemerintah semuanya harus juga menyatu untuk mencetak tenaga-tenaga ya petugas-petugas haji di masa-masa yang akan datang. Nah kira-kira mungkin Pak Solihin bisa share juga ya tadi terkait dengan ya permasalahan yang ada itu kan permasalahan ya. Kira-kira mungkin ya cara idealnya tuh seperti apa kira-kira Pak Solihin untuk bisa menyiapkan petugas haji yang memang maksimal, yang bisa nggak cuma masing-masing gitu ilmunya, bisa kompleks gitu kira-kira. Ya dari sekarang kan anak muda ini harus disadarkan gitu, sadarkan bahwa memang ini loh dibutuhkan tenaga kerja di bidang haji dan umrah itu dulu. Awareness ditimbulkan dulu, kesadaran ke sana. Ya, dari mana tuh ya? Mulai dari SMP barangkali, SMA, kemudian ada juga lembaga yang resmi yang mencetak tenaga itu. Kalau enggak repot. Kalau enggak yang mahasiswa tourism itu merasa saya enggak cukup ilmu fikihnya untuk kerja di haji dan umrah, sehingga minder dia. Kenapa enggak diajarin gitu? Iya. Terus kemudian yang anak-anak yang latar belakang pendidikannya keagamaan Islam gitu ya, masuk ke dunia pariwisata. Ya, umroh dan haji kan dunia pariwisata kan sebenarnya kan. Ada tiketing segala macam. Minder juga dia. Kenapa? Karena nggak belajar airlines. Nggak belajar hospitality, nggak belajar perhotelan. Jadi ini nggak ketemu nih. Nah, ini dia yang caranya ya simple sebenarnya. Ya, cetaklah tenaga-tenaga muda tadi untuk memang ditujuankan gitu ya. Ya, tujuannya adalah untuk mengisi industri haji dan umroh, baik yang di Indonesia maupun yang di Saudi Arabia. Itu kurang lebih. Itu harus lebih fokus memang betul. Ya. Jadi jelas gitu ya, fokusnya memang ke situ untuk regenerasi petugas haji gitu ya. Jadi nggak istilahnya nggak ngawang-ngawang gitu ya. Oke, baik Pak Solihin, nah ini pertanyaan yang bisa jadi saya pengen juga nih tahu jawabannya nih gitu kan. Untuk calon-calon petugas haji nih kira-kira
apa aja yang harus dipunyai calon petugas haji yang masih muda ini selain semangat dan fisiknya udah oke nih, udah membara, fisik udah kuat. Nah, kira selain itu apa lagi? Tentu ilmu ya. Mhm. Ilmu itu kan nggak bisa dibohongin bahwa kita menyiapkan untuk berangkat haji perlu tiket pesawat. Mhm. Tiket pesawat juga kan harus tahu kode-kode booking gitu kan, airline codes, kemudian kota tempat untuk terbang, Iya. 3 letter code itu kan harus. Mhm. Itu skill kan. Mhm. Kemudian bagaimana kita berbicara, itu kan skill. Mhm. Opening-nya harus bagaimana, mengisinya harus seperti apa, closing seperti apa, itu kan skill. Kemudian melayani ini nggak semua apa yang kita lakukan tuh baik itu benar gitu, belum tentu. Membawakan koper salah satu jamaah 40 misalkan ada jamaah kita bantu bawain koper, itu baik nggak? Baik kan membawakan Iya. bagasi Mhm. jamaah. Tapi benar nggak? Nggak Oh, benar. Nggak benar kenapa? Orang kita membawa 40 jamaah. Iya. Kita sibuk bawain kopernya salah satu jamaah. Akhirnya kalau ada apa-apa di airport misalkan ada masalah di imigrasi, masa kita bawa koper? Iya. Belum lagi masalah-masalah lainnya. Jadi ilmu itu memang harus dipunyai Mhm. seorang petugas haji. Ya ilmu fikih terkait dengan haji umroh ya harus. Tapi ilmu hospitality juga harus. Nah, itu yang memang harus dipunyai dan diturunkan sebenarnya. Kepada siapa? Ya tadi, ya staf yang masih baru, yang sudah punya pengalaman, juga harus tetap dilakukan edukasi-edukasi terkait dengan bagaimana melayani jamaah ini yang baik dan benar. Demikian. Nah, itu dia ya. Jadi memang ya tadi sampaikan berdasarkan pengalaman tentunya dari Pak Sulihin yang dilihat di lapangan seperti ini ya, memang urgensinya seorang calon petugas haji yang masih muda-muda ini harus punya gitu ya terkait ilmu-ilmu yang tadi disampaikan. Nah, selanjutnya nih Pak Sulihin. Nah, kira-kira ada nggak yang pesan yang ingin disampaikan gitu ya kepada calon jamaah haji yang saat ini ingin memilih ya, khususnya mungkin jamaah haji khusus yang sedang memilih travel gitu ya, apa saja yang perlu disampaikan agar tidak salah memilih gitu? Ya, jangan sampai terjerumus ya. Saya teringat ayat Al-Qur'an yang selalu setiap pagi saya bacakan, wa adzini finnasi bil haji atuka rijalah wala kulli dhamir yatina min kulli fajin amik. Kita ini kan diminta Allah untuk datang ke Baitullah berhaji. Ya, diminta oleh Allah datang ke Mekah, ke Baitullah untuk berhaji. Ya, kita itu nanti akan datang kata Allah, nanti kamu akan datang itu manusia dengan onta yang kurus dari tempat yang jauh. Ya, artinya memang haji itu susah. Kalau haji itu susah, maka perlu ada yang nuntun. Ada yang mengarahkan. Siapa yang mengarahkan petugas haji? Nah, salah satu yang harus dipertimbangkan dalam menentukan adalah masalah petugas hajinya. Untuk apa? Menuntun. Karena haji itu susah. Itu dia. Yang harus dilakukan investigasi gitu ya oleh para calon jamaah yang akan daftar, selain programnya, selain harganya, selain punya izinnya, yaitu masalah petugas hajinya. Itu salah satu yang harus dijadikan acuan untuk memilih tempat mendaftar haji. Untuk memilih tempat mendaftar haji, itu dia yang tentunya sangat penting dan seringkali lupa gitu ya. Banyak sekali yang istilahnya menanyakan juga, yang datang langsung ke kantor gitu ya, menanyakan terkait fasilitas tapi lupa akan pentingnya regenerasi dari petugas haji itu sendiri. Nah, selanjutnya nih Pak Solihin. Nah, mungkin pesan juga nih buat generasi-generasi muda yang pengen juga termotivasi untuk menjadi petugas haji. Kira-kira seperti apa nih Pak Solihin pesannya? Ya, persiapkan ilmunya pasti. Sekarang kan sudah banyak lembaga-lembaga untuk sertifikasi menjadi pembimbing ibadah, sertifikasi untuk pemandu ibadah, itu kan sudah ada. Ya, pelajari itu yang untuk yang punya latar belakang, bukan latar belakang turisme misalkan. Yang belum punya latar belakang
bidang fikih misalnya, agama misalkan, ya itu harus ikuti pendidikan dasar ke sana. Ya itu yang resmi. Kemudian yang nggak resmi ya sudah belajar kepada yang senior. Dan yang harus dipunyai adalah mental. Ya mental melayani itu harus. Ya, bagaimana caranya untuk melatih mental? Ya sudah terjun aja langsung ke dunia industri haji dan umroh ini. Ya selami sedalam-dalamnya. Sebab kalau enggak, ya banyak kan masalah penipuan-penipuan. Ya umroh, haji itu kan banyak sekali kalau kita lihat. Bukan berarti si orangnya ini petugas hajinya ini enggak benar, enggak, belum tentu. Bisa jadi sih petugas hajinya juga ditipu gitu loh. Enggak ada niat sebenarnya. Tapi karena dia enggak paham keilmuannya terkait dengan haji dan umrah, akhirnya dia ketipu, yang dikorbankan kenapa? Jamaah juga. Ini yang harus disiapkan oleh anak-anak remaja ya yang ingin mengabdikan diri menjadi pelayan-pelayan tamu Allah, baik untuk umrah maupun haji. Itu pesan saya. Nah itu ya tentunya nextnya adalah ya mungkin ada pesan lagi Pak Solihin yang disampaikan ya, tadi terkait dengan generasi pemuda sudah, lalu ada juga untuk calon jemaah. Nah kira-kira next stepnya gitu ya, yang konkretnya Pak Solihin, kira-kira untuk kedepannya dari mungkin masing-masing travel itu gimana sih caranya agar bisa dalam hal ini meregenerasi pemuda ya dengan petugas hajinya secara maksimal gitu. Ya si pertama dari CEO atau si owner ini harus sadar betul bahwa haji ini memerlukan sustainability, ya kan? Daftar sekarang 7 tahun lagi, ya minimal 7 tahun lagi gitu lah si penyelenggara itu ada gitu. Iya. Itu pun kalau kita bicara tahun 2026 gitu. Paling enggak 2033 harus tetap ada gitu. Ya belum kita bicara yang tahun depan nih, kan terus berkesinambungan. Harus itu dulu, sadar dulu si ownernya atau CEO-nya ini. Bagaimana nanti generasi penerusnya siapa, setelah nanti mungkin saya ini sudah nggak kuat lagi, itu harus dipikirkan dari sekarang. Itu dari situ dulu, menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk melayani jamaah haji yang minimal yang mendaftar di penyelenggara tersebut. Itu harus dilakukan. Ya siapa nanti yang di bawah, siapa nanti yang di tengah supervisor, siapa yang di tingkat level manager, siapa yang di level direktur, memang sudah harus disiapkan dari sekarang. Nah itu memang membutuhkan apa ya, nama saya sebut itu kepedulian dari si owner itu untuk sustainability daripada perusahaannya. Nah dari Kang Cepi sendiri nih ya, setelah kan sudah 3 tahun nih ya, ya udah pengalaman di umroh, kemudian juga beberapa kali membantu membina jamaah haji. Kalau misalkan Kang Cepi 5 tahun ke depan, 7 tahun ke depan, ya kemudian pada saat itu Kang Cepi diminta atau saya minta untuk menjadi petugas haji, apa perasaan Kang Cepi? Ya, yang pertama yang pasti bersyukur ya Pak Solihin, karena kan ini kesempatan yang tentunya amanah dan juga ditugaskan tentunya untuk melayani tamu-tamu Allah. Yang pertama bersyukur, dan yang kedua ya gimana caranya biar maksimal, artinya mereview selama ini pelayanannya seperti apa, karena umroh beda dengan haji ya Pak. Ya tadi selain dari berbeda dari haji kan ada antar jumroh, ada wukuf dan lain-lain, tentu suasananya pun berbeda gitu ya. Tadi Pak Solihin sampaikan juga 2 juta orang gitu ya bergerak bersama-sama. Saya sendiri sih belum kebayang sih Pak Solihin ya kalau yang belum pernah haji gitu ya, 2 juta bersamaan tuh kalau saya mikirnya nanti kalau misal naik bus itu gimana gitu ya, antriannya bersama-sama, terus nanti koordinasinya gimana gitu ya. Kita kan busnya tuh nggak cuma satu ya Pak Solihin ya, apalagi yang bisa jadi mungkin berbelas-belasan gitu ya, itu membawa nama ISQ Tours. Itu nanti kalau bergerak gimana, kalau dari hotel misal ke Musdalifah, ke Mina, ke Arafah. Nah nanti tentunya apa yang harus dilakukan, tentunya berkoordinasi dengan petugas-petugas senior tentunya yang
perlu banget nih namanya pengalaman sih ya Pak Solihin ya. Karena yang namanya haji kan tidak hanya sebatas teori sih kalau saya lihatnya ya. Tidak hanya sebatas apa aja yang perlu disiapkan, checklist memang udah pasti Bang mesti disiapkan. Tapi yang paling penting mungkin ya saat ini saya berdiskusi dengan Pak Solihin. Pak Solihin menyampaikan pengalamannya seperti apa, terus nanti apa aja yang perlu menjadi titik beratnya gitu ya. Titik poin dalam melayani jamaah nantinya. Itu sih Pak Solihin yang menjadi concern saya. Apa yang menjadi kekhawatiran Kang Cepi sekarang untuk nantinya kalau menjadi petugas haji? Ya, kalau kekhawatiran sih Kekurangan, maksudnya kekurangan dari Kang Cepi sekarang yang harus saya isi. Ya, yang lebih teknis lagi. Yang pasti kan kurangnya pengalaman atau pengetahuan dalam hal ini pada saat haji. Contohnya ketika mengatur ya sedemikian rupa jamaah, misal pada saat nanti lontar jumroh tuh Pak Solihin. Lontar jumroh itu kan saya sih selama ini kalau lontar jumroh di Mina itu tahunya ada tragedi terowongan Mina. Takut tuh saya dulu kan. Terowongan Mina, terus ada tragedi di mana saling berdesak-desakan sehingga banyak jamaah yang pingsan, banyak jamaah yang apalagi yang lansia. Nah itu yang paling saya khawatirin sih yang lansia Pak Solihin. Ya kalau lansia takutnya tuh pada saat berdesak-desakan jatuh. Takutnya dehidrasi gitu Mas. Nah ini namanya kekhawatiran secara mental. Sebenarnya nggak akan terjadi seperti itu. Karena ketakutan, karena ketakutan bahwa haji itu 2 juta, bahwa harus aktivitas fisik. Nah itu ketakutan yang akhirnya menghantui kita. Sehingga timbul ketakutan dari Cepi untuk bisa menjadi petugas haji. Traumanya adalah di Mina, tragedi Mina. Yang ribuan, ratusan ribu meninggal. Nah itu yang menjadi ketakutan. Padahal ya tidak seperti yang ditakutkan itu. Lakukan sekarang adalah bagaimana mitigasi resiko. Mitigasi resiko. Mitigasi resikonya kita paham. Oh itu aja kita tulis. Resikonya apa? Jalan jauh, panas itu. Tapi kita mitigasi. Bagaimana cara mengatasi itu? Ini yang penting sebenarnya. Yang dipelajari oleh Cepi itu bagaimana mengatasi resiko tadi. Caranya bagaimana? Tulis. Lakukan tulis. Tulis, jangan hanya ada di pikiran saja. Tidak, tapi tulis. Oh resikonya ini, berarti mitigasi seperti ini. Oh jaraknya sekian harus seperti ini. Itu harus lakukan. Itu cara untuk mengurangi beban mental ya. Karena memang mental. Dan ini tidak hanya terjadi kepada orang yang belum pernah bertugas haji ya. Tapi kepada orang yang menjadi petugas haji yang berkali-kali pun kalau mentalnya nggak kuat aja. Ya harapan jamaah bisa berangkat haji, menunaikan ibadah haji, ya ini kan tinggi gitu. Apalagi 98% data menunjukkan yang menunaikan ibadah haji ini belum pernah haji, belum punya pengalaman kan? Iya betul itu dia. Nah, pengalamannya dari mana? Ya liburan ke Bali pengalaman. Jadi haji itu nanti jalan-jalan ya, hotelnya bintang 5 di Bali. Oh nanti tinggal di tenda ya, Pak Solihin? Iya di tenda. Nanti ingetnya itu tenda glamping di Bogor. Yang mewah-mewah yang itu mewah ya. Gitu ya, luar tenda pemandangannya enak gitu. Nah ini yang harus juga disampaikan secara transparan kepada calon-calon jamaah. Nah itu dia Pak Solihin ya. Kalau anak muda sekarang tadi sih Pak Solihin yang banyak kekhawatiran kalau mungkin anak muda sekarang bilangnya insecure gitu ya. Insecure, jadi udah banyak pikiran overthinking gitu ya. Aduh takutnya tuh nanti kayak gini. Nah tadi Pak Solihin ya luar biasa sih ya. Jadinya secara kurang lebih menenangkan gitu ya. Tadi luar biasa nih Pak Solihin. Ya mungkin konklusinya adalah ya namanya regenerasi bukan berarti menggantikan senior, tapi tentunya persiapan untuk memastikan pelayanan di dalam suatu travel tersebut insya Allah berkesinambungan gitu ya, sustainable ya tentunya Pak Solihin. Nah itu dia, karena petugas muda hari ini adalah pelayanan haji di masa depan. Itu mungkin bincang-bincang kita Pak Solihin terkait dengan regenerasi yang insya Allah banyak membuka pikiran juga terkait pengalaman-pengalaman, dan tentunya mungkin salah satu goalnya adalah memotivasi ya seluruh
calon-calon petugas haji yang saat ini mungkin bakal mayoritasnya mungkin ya Gen Z gitu ya, salapannya Gen Alpha gitu ya, yang nantinya akan meneruskan ya tongkat tentunya kepemimpinan dan juga tugas sebagai pelayanan haji di masa yang akan datang. Insyaallah. Terima kasih Pak Solihin atas waktunya yang sangat berharga. Saya juga jadi banyak ilmu ya terbaru dari Pak Solihin. Terima kasih Pak Solihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.